Hai, selamat datang di konten pertama kami. Welcome to Lenaria. Untuk konten pertama ini, kami akan membahas yang namanya cyber law. Beberapa tahun ini, pada abad 21, kita sudah melihat bagaimana perkembangan teknologi yang semakin maju. Digitalisasi ada di mana-mana, aktivitas manusia pun jadi sangat terbantu dan semakin mudah. Salah satu teknologi yang ramai atau hampir seluruh populasi manusia di dunia menggunakannya adalah internet. Internet adalah jaringan yang besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer serta penyebaran informasi di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Adapun istilah untuk sistem-sistem yang berhubungan dengan komputer atau informasi tersebut disebut dengan cyber. Karena era digitalisasi, inilah yang membuat pengguna internet atau cyber yang semakin bertambah. Di dunia cyber, banyak kegiatan manusia yang dilakukan. Contoh yang paling sering adalah penyebaran informasi. Karena kemudahan itulah, manusia dapat melakukan apapun yang mereka mau di dunia cyber, sama seperti di dunia nyata, di mana mereka yang diberikan kemudahan namun ada beberapa oknum yang menyalahgunakannya. Oknum-oknum inilah yang menjadi pelaku kejahatan cyber atau bisa disebut dengan cybercrime. Maka dari itu beberapa negara sudah menerapkan hukum yang mengatur kegiatan manusia di dunia cyber yang disebut cyber law atau hukum cyber. Cyber law adalah hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan dimasuki dunia cyber atau maya. Yang akan kita bahas pertama adalah cyber law yang sudah diterapkan di Indonesia, yaitu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE, atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ITE juga mencegah tindak kriminal cyber seperti penyebaran berita bohong atau hoak, pencemaran nama baik di dunia maya, dan tindak kriminal cyber lainnya. Salah satu tindakan kejahatan cyber yang marak terjadi adalah penyebaran berita bohong atau hoax. Sudah ada UU yang mengatur hal tersebut, yaitu pada pasal 45 ayat 1 UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau didenda maksimal 1 miliar rupiah. Pada tanggal 17 Oktober, ada UU baru yang disahkan yaitu UU PDP. UU PDP adalah singkatan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini adalah suatu peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak privasi individu dalam pengolah data pribadi mereka oleh pihak lain termasuk perusahaan, organisasi, dan pemerintahan. Mari kita bahas apa saja kejahatan cyber yang sudah terjadi belakangan ini. Pencurian data dengan menggunakan teknik phishing dalam 5 tahun terakhir di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Pandi, Yudogiri Sucahyo. Menurut Yudo, para pelaku phishing tak jarang menerapkan technical subterfuge atau menanam malware ke komputer untuk mencuri informasi kondensial dari korban. Biasanya menggunakan sistem yang mencegat nama pengguna dan kata sandi atau mengarahkan pengguna ke situs web palsu. Akibatnya, semakin banyak konsumen yang menjadi korban penipuan kartu kredit, pencurian identitas, dan kerugian finansial. Tercatat, jumlah phishing dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai 34.622. Pasal 30 ayat 2 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem komputer atau jaringan komputer milik orang lain dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Perusahaan operator seluler Telkomsel juga turut jadi korban kasus hacker pada April 2017. Website resmi Telkomsel berubah tampilan dengan menampilkan protes terhadap tarif internet yang sangat mahal. Menurut penyelidikan, peretasan ini diduga terjadi akibat adanya celah keamanan pada web hosting yang dieksploitasi oleh kelompok peretas. Opsi lain, username dan password untuk mengakses web hosting jatuh ke tangan peretas. Menanggapi hal ini, pihak Telkomsel memastikan peretasan sama sekali tidak mengancam keamanan data penggunanya karena data terletak di server berbeda yang dilapisi sistem keamanan berlapis. Layanan panggilan telepon dan SMS juga sama sekali tidak terganggu akibat kasus penetasan ini. Atas perbuatannya itu tersangka dijerat dengan pasal 46 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan terancam pidana maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Masyarakat belakangan ini dihebohkan dengan dugaan kebocoran sebanyak 1,3 juta data pribadi penggunaan elektronik, Health Alert Card atau EHAC.
Persoalan tersebut menjadi perhatian banyak orang karena aplikasi tersebut selama ini digunakan untuk kepentingan pelacakan COVID-19 dalam pemenuhan persyaratan penerbangan. Temuan kebocoran data penggunaan EHAC pertama kali ditemukan oleh penelitian VPN Mentor. Dilansir dari vpnmentor.com, 1,3 juta data penggunaan EHAC pertama kali ditemukan di sebuah server yang digunakan diakses oleh semua orang. Pembocoran data-data akan mendapatkan saksi yang terjerat pada pasal 65 ayat 2 yang bersih jika seseorang membocorkan data-data akan dipidanakan dengan pidana tersebut paling lama 4 tahun atau pidana denda sebanyak 4 miliar rupiah. Nah, itu dia tadi pembahasan-pembahasan tentang kasus-kasus cyber law, teman-teman. Jika kalian senang dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih telah menonton, teman-teman. See you.